Senja di tahun 1980-an, dentuman drum band terdengar dari Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Ratusan orang mendengar, tapi ketika dilihat, hanya sunyi dan nisan yang berdiri. Hanya mereka yang paham sejarah yang tahu, itu adalah irama kepulangan para pahlawan. Tahun 1984, Yogyakarta masih sunyi dari hiruk-pikuk modern. Di sore hari, suara becak dan derap kuda delman masih terdengar di jalan-jalan. Pak Darmo, seorang pedagang kelontong di daerah Kota Baru, tinggal tidak jauh dari Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Suatu sore menjelang maghrib, saat menutup tokonya, Pak Darmo mendengar suara yang tak biasa, bunyi drum band yang berirama rapi, seolah berasal dari parade resmi. Dentuman drum bercampur tiupan trompet terdengar jelas dari arah Taman Makam. Awalnya ia mengira ada acara pemakaman kenegaraan atau latihan militer. Namun, jam menunjukkan jam 17:45. Waktu yang tidak lazim untuk acara seperti itu. Rasa penasaran membuatnya berjalan menuju arah suara. Anehnya, semakin dekat ke Taman Makam, suara itu terdengar semakin jauh, seperti menghindar. Saat ia sampai di gerbang utama, suasana sepi. Tak ada orang, tak ada apapun, hanya barisan nisan pahlawan yang berjejer rapi dalam cahaya senja. Suara drum band itu hilang seketika. Pak Darmo pulang dengan rasa merinding yang sulit dijelaskan. Keesokan paginya, Pak Darmo menceritakan kejadian itu pada tetangganya, Bu Siti, yang sudah lama tinggal di daerah itu. Bukannya terkejut, Bu Siti justru mengangguk pelan. "Sampeyan juga dengar? Hampir semua orang di sekitar sini pernah mendengarnya. Itu sudah terjadi sejak lama," katanya. "Itu suara pasukan pahlawan yang berbaris pulang dari perang, menuju peristirahatan mereka," jelasnya sambil memandang ke arah makam. Cerita itu membuat Pak Darmo penasaran. Malam harinya, ia mendatangi warung kopi di dekat stasiun Tugu, tempat para sopir becak sering berkumpul. Benar saja, beberapa dari mereka mengaku sering mendengar suara yang sama ketika melintas di Jalan Kusumanegara pada petang hari. Seorang sopir becak tua, Pak Wiryo, bahkan bercerita lebih detail. "Dulu, waktu saya masih muda, pernah coba mengikuti suara itu bersama teman-teman. Tapi setiap kami hampir sampai, suaranya pindah, lalu hilang. Seperti cuma mau didengar, tapi tidak mau dilihat." Pak Darmo semakin yakin bahwa fenomena ini bukan hal biasa. Suatu sore, Pak Darmo mengajak Slamet, temannya yang bekerja sebagai pegawai kelurahan, untuk membuktikan fenomena itu. Mereka membawa senter, tape recorder, dan kamera jadul. Pukul 17.40, mereka sudah berdiri di tepi jalan, menunggu. Benar saja, dari kejauhan terdengar dentuman drum band yang ritmenya sempurna, diiringi trompet yang mengalun seperti mars perjuangan. Suaranya datang dari arah Taman Makam. Mereka mulai berjalan cepat, menembus kerumunan orang yang juga menoleh ke arah suara. Namun seperti biasa, semakin dekat, suara itu meredup. Ketika sampai di pagar makam, hanya kesunyian yang tersisa. Mereka menyalakan senter, menyusuri jalan setapak di antara nisan. Angin malam mulai bertiup, membawa aroma bunga melati dan kenanga yang pekat. Tiba-tiba, tape recorder yang dibawa Slamet merekam suara samar derap kaki yang bergerak serentak, namun tak terlihat siapapun. Tanpa peringatan, keduanya merasa hawa dingin menyelimuti, dan di telinga mereka terdengar bisikan pelan, "Kami pulang." Beberapa hari kemudian, fenomena ini menjadi perbincangan hangat di pasar dan terminal. Pada suatu petang, ratusan warga di sekitar Jalan Kusumanegara mengaku mendengar suara drum band itu bersamaan. Bahkan, beberapa siswa SMP yang baru pulang sekolah bersumpah melihat bayangan barisan prajurit berbaris di kejauhan sebelum menghilang di udara. Pak Darmo yang ikut dalam kerumunan malam itu melihat sendiri bagaimana orang-orang berhenti di pinggir jalan, menoleh ke arah Taman Makam, lalu saling berpandangan dengan wajah pucat. Suara itu begitu nyata, namun asalnya tetap tak terlihat. Yang membuat merinding, seorang veteran perang kemerdekaan bernama Pak Sahid berkata dengan tenang, "Itu bukan hantu. Itu roh para pahlawan yang pulang dari latihan. Dulu kami juga berbaris di sini. Bedanya, sekarang mereka tak lagi terlihat oleh mata biasa." Sejak saat itu, warga mulai percaya bahwa suara itu adalah bentuk penghormatan gaib dari para pahlawan yang bersemayam di sana.
Fenomena suara drum band misterius ini terus terdengar hingga awal 1990-an, lalu perlahan menghilang. Beberapa orang tua beranggapan, perkembangan kota dan kebisingan kendaraan membuat suara itu tak lagi bisa terdengar jelas. Namun bagi generasi 1980-an di Yogyakarta, kenangan itu tak pernah pudar. Banyak yang masih bisa menceritakan detail suaranya, bahkan irama mars yang dibunyikan. Pak Darmo, yang kini sudah tua, masih menyimpan rekaman samar dari tape recorder malam penyelidikan bersama Slamet. Jika didengarkan pelan-pelan, terdengar dentuman drum yang jauh, lalu suara derap kaki, dan di akhir rekaman, bisikan "kami pulang", yang membuat bulu kuduk berdiri. Hingga kini, setiap melewati Taman Makam Pahlawan Kusumanegara saat senja, sebagian orang tua di Yogyakarta masih menoleh ke arah dalam, seolah berharap mendengar lagi drum band gaib yang dulu mengiringi kepulangan para pahlawan.